Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Ya, shalom papa mama yang di rumah. Ya, terima kasih buat papa mama yang sudah bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu kita untuk mengikuti ibadah live streaming sekolah minggu HKBP Damai. Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali bersama saya Kakak Maria dan di sebelah kiri saya ada Kak Natalia. Iya, puji Tuhan. Kak Lia, kira-kira kabar adik sekolah minggu ini gimana ya Kak? Coba Kakak Lia sapa deh di sekolah minggu Kak. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Kurang semangat Kak. Coba sekali lagi Kak. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Wow, semua adik-adik udah luar biasa ya Kak. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, begitu juga dengan orang tua yang di rumah. Ya, biar lebih semangat lagi Kak. Coba kita bilang, tepuk semangat. Semangat. Masih kurang semangat Kak. Kakak sekolah minggu masih kurang semangat. Coba lebih semangat lagi dong Kak. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Semuanya udah pada semangat ya. Kalau kakak bilang Laskar Kristus bangkit, katakan siap. Oke. Semuanya udah bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Ayo Bang. Kurasa bahagia berkumpul bersama
Anak-anak kami yang di rumah, kami mohon untuk berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat diucapkan oleh anak sekolah minggu dari W2. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menyakiti kehidupan dan membahayakan hidup tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Maria, masih semangat belum Kak? Iya, kita angkat lagu pujian kita ya Kak, bertemu dalam kasih-Nya. Anak-anak kami yang di rumah, kami mohon untuk berdiri. Kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, buat adik di rumah, kita buka kidung jemaat kita. Kita ambil nomor 249, Serikat Persaudaraan. Sudah dapat? Ya, kita angkat lagu pujian dari kidung jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Ayo Bang. Ayat bulanan untuk kita di minggu ini dibacakan oleh
anak sekolah minggu dari W2. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, buat adik di rumah, kita buka kembali kidung jemaat kita, diambil dari nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Kita angkat lagu pujian, Hujan Berkat Kan Tercurah. Ayo Bang. Mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kakak akan bacakan warta jemaat kita Minggu 25 Juli 2021. Tema kita minggu ini, hidup rukun mendatangkan berkat. Kakak bacakan sekali lagi ya, hidup rukun mendatangkan berkat. Adik-adik sekolah minggu, kakak juga akan bacakan yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai 25 Juli 2021. Selamat ulang tahun kepada adik kita, Daniel Wilson Haryanja, Dominic Quincy Pardede, Rafael Dearmando Silalahi, Julita Damanik, Gracio Simatupang. Kakak akan bacakan kado ulang tahun dari Tuhan, dari ayat, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Terima kasih adik-adik. Kalia di rumah pernah bertengkar nggak sama abang atau sama adik di rumah? Pernah kak? Pernah ya kak? Ya. Kalau kakak Lia salah, kakak minta maaf nggak kak? Minta maaf lah kak. Minta maaf ya kak? Ya, karena kita anak Tuhan harus saling memaafkan. Saling mengasihi ya kan kak? Pasti kak. Ya, kita angkat lagu pujian, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Ayo bang.
Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi cerita dalam ibadah minggu hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesehatan dan kehidupan hingga pada saat ini, di mana kami juga boleh kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan melalui ibadah, walaupun kami masih melakukan ibadah secara online. Berkati kami anak-anak Tuhan, berikan kami hikmat bijaksana, agar kami dituntun bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Tentunya semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun sekarang kita belum bisa berkumpul di gereja secara bersama-sama, tapi dalam kasih Tuhan, dalam kasih persaudaraan, kita bersatu dengan kasih daripada Tuhan. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu yang menjadi khotbah atau cerita kita untuk minggu hari ini, yaitu dari Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Buka Alkitabmu ya, Inang membacanya dari sini dan ikuti juga di rumah. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tahu artinya kan apa arti dari pepatah itu? Bisa digambarkan di dalam kesatuan itu kita memiliki kekuatan. Apapun yang mau dikerjakan, kalau kita bersatu maka kekuatan kita akan ada. Tetapi kalau ada pertengkaran, ada perpecahan, maka akan timbul kerugian, timbul kesusahan, jauh daripada berkat, runtuh, tidak ada kesatuan. Inang punya cerita. Cerita katanya di sini ada 3 orang serdadu. Mereka melakukan perjalanan ke suatu gunung. Mungkin mereka mau mendaki gunung. Dan di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah gua yang besar. Mereka masuk ke sana. Tahu kan gua? Ada batu yang besar dan masuk. Jadi 3 serdadu ini masuk ke dalam gua tersebut dan tiba-tiba mereka terkejut. Kenapa terkejut? Nah, di dalam gua itu mereka mendapatkan harta karun yang begitu banyak. Banyak sekali emas-emas batangan yang tersimpan di dalam gua itu. Mereka pun penuh dengan sukacita. Namun karena mereka di tengah hutan, tidak mungkin mereka bisa dengan cepat bisa mengambil harta karun ini. Karena begitu banyaknya. Sedangkan bekal mereka sudah habis. Maka ketiga serdadu ini anak-anak sekolah minggu, mereka bersatu di awalnya. Nah begini, kami di sini menjaga ini harta karun 2 orang. Saudara sendiri pergi ke kota ya untuk membeli bekal. Supaya kita bisa
membungkus ini harta karun, bagaimana caranya biar bisa kita bawa ini pulang katanya. Nah, sampai di situ terjadi. Satu dari antara ketiga itu pergi dia ke kota dengan semangatnya. Dia mau membeli bekal, membeli makanan. Tapi apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu? Setibanya dia mau ke rumah makan membeli makanan itu, ada pikiran yang kotor, ada pikiran yang jelek di dalam pikirannya. Dia berkata, kubuatlah racun di makanan ini yang kubeli ini. Karena kalau sudah kuracuni makanan ini, nanti mereka makan, kemudian mereka mati. Nah, yang punya harta karun yang banyak itu kan aku. Gitulah pikiran si A yang disuruh tadi untuk membeli bekal ke kota. Nah, kemudian yang dua orang juga yang tinggal, mereka juga bersepakat begitu. Kayaknya kalau ini dibagi 3, nanti kesekitan-sekitan kali kita ya. Maka ini lebih baik kita bagi 2 aja. Nanti tiba kawan kita itu pulang dari bawa makanan, dia sudah membawa bekal bagi kita untuk beberapa hari. Maka mari kita bunuh dia. Kita bunuh aja dia, kita pukul kepalanya. Baru dia akan mati. Harta ini akan menjadi milik kita, katanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi yang bawa bekal itu, yang beli bekal itu sudah membuat racun di makanan itu. Kemudian yang 2 temannya juga tadi sudah merencanakan yang jahat, dan itu pun dilakukannya. Ketika kawannya itu datang dengan beratnya membawa bekal bagi mereka, maka tiba di mulut gua itu, maka mereka pun memukulnya dengan batu, dan apa yang terjadi? Matilah kawannya itu. Setelah itu, hore, kita menjadi kaya, bagian ini hanya menjadi milik kita, katanya. Jadi setelah itu mereka pun makan dengan lahapnya. Mereka makan sampai kenyang-kenyang, sampai tertawa, terbahak-bahak. Mereka sangat bersuka cita. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian mereka juga mati lemas, pingsan dan mati karena keracunan. Nah, anak-anak sekolah minggu, mereka pada mati 3-tiganya ya. Terus harta karunnya itu siapa yang punya? Gak ada yang punya. Itu karena apa? Tadinya ketika mereka bersatu, bersepakat melakukan yang baik, maka rencana itu jalan. Tapi ketika pikirannya dirasuki oleh iblis sehingga dia tidak melakukan yang baik, tetapi dia menginginkan perpecahan dan keserakahan, ada iri hati, suka untuk melakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, maka berkat pun jauh. Jangankan memiliki harta karun, hidupnya juga lenyap. Anak-anak sekolah minggu, cerita ini mengajarkan bagi kita untuk menjauhkan, yaitu perpecahan, menjauhkan iri hati, menjauhkan dengki, menjauhkan keserakahan. Tapi kita harus mencari damai ya. Kita harus mencari kesatuan. Karena apa? Di dalam kesatuan, di dalam kerukunan, itulah yang dikatakan firman Tuhan yang dituliskan oleh Daud di sini, yaitu dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Dikatakan sungguh indah dan sungguh baik jika saudara-saudara seiman duduk dengan rukun di dalam Tuhan. Nah, kenapa ini dituliskan anak-anak sekolah minggu di dalam Mazmur ini? Ini adalah gambaran situasi bangsa Israel yang berkumpul di dalam suatu masa tertentu untuk merayakan pesta besar di Yerusalem. Mereka datang dari berbagai desa, dari segala penjuru datang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Maka mereka akan merayakan di sana pesta untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan itu adalah gambaran daripada sukacita. Mereka yang terpisah-terpisah, mereka mungkin yang memiliki latar belakang kehidupan, tetapi menjadi indah. Walaupun di kampungnya mungkin dia sederhana, miskin, ada yang kaya dari kampung ini lagi. Tapi ketika mereka bersatu di dalam Tuhan,
maka mereka akan bersuka cita, memiliki hidup yang penuh damai dan begitu indah yang dikatakan sungguh alangkah baiknya. Itu juga digambarkan adalah seperti Gunung Hermon. Gunung Hermon itu anak-anak sekolah minggu, itu adalah di kerajaan Israel Utara. Katanya dia tinggi, dan sepanjang tahun Gunung Hermon ini selalu dilingkupi oleh salju. Dan di sekitarnya banyak embun. Tentu kalau ada salju dia tinggi, semakin ke bawah dia akan mengalirkan air. Maka di sekelilingnya, di lembah-lembahnya, tumbuhlah tanaman-tanaman yang subur yang memberikan kehidupan bagi penduduknya. Demikian juga dengan minyak di atas kepala Harun, maka dia akan meleleh ke leher dan ke janggutnya sampai ke jubahnya. Itu adalah gambarannya indahnya kebersamaan, indahnya satu hati, satu pikiran, indahnya hidup di dalam kasih, di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, demikian jugalah dengan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah menyukai akan adanya pertengkaran, tapi carilah kerukunan. Kerukunan itu sangat enak menimbulkan kita memiliki banyak sahabat. Kalau kita rukun dengan saudara kita rukun dengan tetangga kita, teman-teman kita mungkin di sekolah, kita sopan santun di dalam berbicara, kita tidak mau menyakiti hati mereka, maka kita akan memiliki teman yang banyak. Dan itu adalah menggambarkan suatu kerukunan dan kita akan mendapat berkat. Berkat apa itu? Sukacita. Jika kita bersukacita, itu adalah berkat yang paling luar biasa di dalam hidup kita. Jadi kita bertemu dengan kawan kita senang, dan kawan kita juga datang berjumpa dengan kita juga merasa senang daripada kalau datang ada seseorang, teman yang sukanya hanya untuk menyakiti. Apa dibilang? Lebih baiklah itu enggak datang, karena kerjanya itu hanya membuli. Kerjanya itu enggak bagus. Pikirannya enggak cocok sama anak-anak Tuhan, gitu ya. Jadi kalau dikatakan di sini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara hidup dengan rukun. Rukun di mana? Rukunlah dengan adik-adik. Jangan suka bertengkar. Kalau siabangan harus mengalah sama adiknya. Kalau ada mainan ganti-gantian ya. Kalau ada makanan berbagi. Orang tua juga harus dihormati. Itulah yang mau dikatakan di sini. Mari mencari kedamaian, karena hidup rukun akan menghasilkan berkat, akan menghasilkan sukacita, dan dikatakan di sini juga bagaimana kita bisa menerima itu dan melaksanakan itu. Hiduplah di dalam kasih. Kasih adalah ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Dan di dalam kasih dikatakan juga dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kita harus memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Karena apa di sana dikatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Untuk itu, kalau kita saling mengasihi, yakinlah kita memiliki berkat. Kalau kita saling hidup rukun, yakinlah maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Ajarilah semuanya anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu untuk hidup dalam kasih, dalam kerukunan, hidup di dalam kebersamaan, menjauhkan dengki, iri hati, tamak, dan pertengkaran. Tetapi kuasai hati kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi berkat untuk sekeliling kami, saudara kami, orang tua kami, dan seluruh juga ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati Tuhan anak-anak-Mu dalam melanjutkan studinya,
walaupun masih dalam situasi sulit sekarang, di situasi di negara kami ini yang ditetapkan masih dalam situasi PPKM, di mana kami semakin banyak ruang lingkup kami Tuhan untuk bergerak. Bahkan orang tua kami juga tidak bebas mungkin untuk melakukan usahanya, pekerjaannya. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan lepas dari setiap hidup orang yang percaya, yang berseru kepadamu. Untuk itu berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkati juga para orang tua, dimanapun mereka untuk mencari nafkah, kasih Tuhan ada beserta mereka, agar mereka dengan sukacita dapat membutuhi kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu turut dengan kehendak dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, buat adik di rumah, kita mau mengumpulkan persembahan kita, kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Ku Kasih Engkau Dengan Kasih Tuhan. Ayo Bang. Anak-anak sekolah minggu, biar kita tutup ibadah kita. Ayo bangkit berdiri supaya kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Apa itu?
ibadah kita ini kan sudah selesai, Kak. Ya Kak. Kakak mau mengingatkan untuk adik-adik kita dari week 3. Nanti boleh ya Dek kirimkan untuk video ayat hafalan bulanannya dan juga video hukum Taurat yang ke-7. Nanti boleh dikasih ya Kak ke guru sekolah minggu kita dari week 3. Dengan siapa Kak? Dengan Kak Yuni Simanjuntak. Terima kasih buat adik di sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah kita dari awal pertengahan ke akhir. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.